ini Azazil tingkatannya sama dengan tingkatan malaikat. Kalau malaikat diciptakan dari nur, dari cahaya, jin itu dari api, sama-sama gaib. Dia bisa kemana aja jalannya. Termasuk Azazil dari golongan jin tuh mainnya tuh selalu sama malaikat, kenalannya sama Jibril, sama Mikail. Saking tingginya nih Azazil tingkatannya yang dipromosikan oleh Allah karena ibadahnya luar biasa. Dia sering ngobrolnya dengan para malaikat dibanding ngobrol sama para jin itu. Ternyata amanat ini tidak dipegang oleh para jin di bumi, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk menghancurkan jin-jin yang ada di muka bumi. Karena nggak amanah, dia ngerusak bumi, saling bunuh, menumpahkan darah dan segala macamnya. Nah pada saat itu Azazil lah, karena Azazil ini dari golongan jin, dia punya nafsu. Ya. Kalau malaikat kan nggak ada nafsunya. Malaikat tuh kalau disuruh sujud, sujud aja dia, nggak ada nafsu. Nah kalau jin ada nafsunya, maka Azazil diminta oleh Allah untuk menjadi panglima perangnya saat itu untuk menghancurkan pasukan jin yang ada di bumi. Dipukul mundur Pak, habis banyak yang mati tuh jin, karena ini perintah Allah, karena nggak amanah. Sebagian menyingkir ke dalam dasar lautan, dan sebagian lagi lari ke atas pegunungan. Ketika mereka masih hidup di situ, maka Allah bilang biarkan mereka hidup di tempat-tempat yang seperti itu. Makanya sekarang wajar kalau istana-istana jin itu adanya di lautan dan di pegunungan. Nyiro Kidul ada di mana? Di lautan. Ngomong gitu, emang udah istananya di situ. Jadi itu Min Jabar Rahman di depan, biarin aja masih kosong. Cari tempat yang ini ya kan, yang kumpul jamaah kan, putar. Nah ketika jin tidak memberikan amanah, dipukul habis, Azazil ini merasa nih. Kata Azazil dalam hatinya karena dia punya nafsu, mudah-mudahan Allah akan menunjuk aku menjadi khalifah di muka bumi. Ternyata Allah umumkan kepada seluruh malaikat, wahai malaikat, aku akan menciptakan satu lagi khalifah di muka bumi. Nah Azazil mulai itu iri, udah saya berjuang, ternyata yang ciptakan khalifah bukan saya. Ditanya siapa ya Allah? Satu makhluk yang bernama manusia. Maka diperintahkanlah Jibril alaihissalam, ya Jibril, kau turun ke bumi. Kemudian kau di sini ya Kang. Udah ada tanda belum? Jamaah belum ada yang datang ya? Jamaah Armina? Wah pada ke Girona semua ini. Kita lebih dulu. Ya udah nggak apa-apa lah, nanti kita terakhir aja ke Gironanya ya. Ini panas, biarin. Mereka belum pada datang, masih pada di Girona. Kita duluan nyampe di sini. Kita nanti sore aja Kang ya ke Girona Kang ya. Ya ibu bapak, saya cerita lanjutin nih ya. Bagus jangan tidur nih, nggak pernah diceritain sama orang. Nah kemudian Azazil merasa bahwa dirinya iri, kok orang lain yang diciptakan menjadi khalifah, orang saya yang berjuang, saya yang taat sama Allah. Ada satu zat yang lain, satu makhluk lain yang dijadikan khalifah di muka bumi. Kemudian Allah bilang sama Jibril, ya Jibril, kau turun ke bumi, ambil tanah dari bumi, karena akan dijadikan khalifah yang bernama manusia dari tanah tersebut. Maka Jibril alaihissalam turun ke bumi, pengen ngambil tanah. Pas pengen ngambil tanah ditanya sama tanah, buat apa wahai Jibril kau mengambil bagian dari diriku? Kata Jibril, aku dapat perintah dari Allah bahwa Allah akan menciptakan satu makhluk yang bernama manusia yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Kemudian ini tanah nanya, wahai Jibril, andai kata ini khalifah terus kemudian menjadi manusia dan beranak pinak yang asalnya dari saripatiku tanah, nanti mereka berbuat kebaikan dan keburukan, kira-kira di mana ditempatkannya ya Jibril alaihissalam? Jibril menjawab, apabila dia membuat kebaikan karena ketaatan kepada Allah, dia akan ditempatkan di dalam surganya Allah. Dan apabila dia ingkar akan perintah Allah, maka dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Apa kata tanah? Wallahi demi Allah wahai Jibril, sampaikan kepada Allah, aku tidak ridho andai kata diriku, ada satu makhluk yang berasal dari diriku bisa merasakan api neraka. Karena ngomong begitu Jibril kagak jadi ngambil. Balik lagi ke Allah ngomong, ya Allah gak sanggup, ini tanah bersumpah dengan namamu, dia nggak ridho andai kata diambil, kalau andai kata dari keturunannya bisa masuk ke dalam api neraka. Kata Allah, ya udah kalau kamu nggak sanggup, panggil Israfil, peniup sangkakala. Israfil, kau ambil tanah. Sama jawabannya begitu, ya Allah nggak sanggup. Kemudian disuruh lagi satu lagi malaikat yang namanya Mikail.
Ini malaikat bintang 4 semua nih Pak. Ya, jenderal-jenderal malaikatul muqarrabin. Suruh lagi turun, sampai turun sama juga jawabannya begitu. Yang terakhir yaitu Israel. Israel kau ambil. Tanah ngomongnya sama dengan hal yang disomongin dari 3 malaikat tersebut, tapi Israel nggak mau mikir panjang. Dia ambil itu tanah, dia bawa ke Allah. Sampai di Allah ditanya, ya Israel, kenapa kau berani ngambil tanah sedangkan tanah itu udah bersumpah kepadamu bahwa dia tidak ridho andai kata keturunan dari dirinya, dari zat dirinya itu dari tanah masuk dalam neraka. Apa jawaban Israel? Ya Allah, aku memegang perintahmu dibanding apapun yang ada di alam semesta. Jadi Israel itu hanya taat kepada Allah. Makanya Israel itu ibu bapak dalam pembagian tugas, Israel dapat tugas mencabut nyawa. Kau kan nggak pernah dengar kan dari mana tuh Israel tugas dapat nyawa? Itu salah satunya, satu-satunya malaikat yang berani mencabut tanah dari bumi untuk menjadikan khalifah. Ketika pembagian tugas Pak, Jibril, kau kubagi apa? Kebagi tugasnya Allah nih. Semua udah masuk malaikat Jibril, kau sampaikan